Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Perkenalkan, saya Nur Rahmayanti dengan NIM 2111095 dari tingkat 1A. Di sini saya akan menjelaskan kembali tentang sistem saraf tepi, sistem saraf otonom, dan fungsi sistem saraf simpatis dan parasimpatis. Jadi sistem saraf tepi yaitu sistem saraf perifer adalah bagian dari sistem saraf yang di dalam sarafnya terdiri dari sel-sel yang membawa informasi ke sel saraf sensorik dan sel saraf motorik. Sistem saraf pusat yang terletak di luar otak dan sumsum tulang belakang. Jadi sel-sel sistem saraf sensorik mengirimkan informasi ke sistem saraf pusat dari organ-organ internal maupun rangsangan dari luar atau eksternal. Jadi dan kemudian sel-sel sistem saraf motorik tersebut membawa informasi dari sistem saraf pusat ke organ, otot, dan kelenjar. Sistem saraf tepi dibagi menjadi dua cabang, yaitu sistem saraf somatik dan sistem saraf otonom. Sistem saraf somatik dan saraf otonom terutama merupakan sistem motorik yang semua sistem saraf ke otot. Sedangkan sistem saraf otonom yaitu merupakan sistem saraf yang mewakili persarapan motorik dari otot polos, jantung, dan sel-sel kelenjar. Sistem otonom ini terdiri dari dua komponen fisiologis dan anatomis yang berbeda, yang saling bertentangan, yaitu sistem simpatis dan parasimpatis. Jadi fungsi sistem saraf simpatis dan parasimpatis, yaitu sistem saraf parasimpatis merupakan saraf yang mengontrol homeostatis dan tubuh pada saat istirahat dan bertanggung jawab atas fungsi istirahat dan cerna tubuh. Sedangkan sistem simpatis itu mengontrol respon tubuh terhadap ancaman yang dirasakan, bertanggung jawab atas respon lawan atau lari. Contoh kerja sistem saraf otonom simpatis yaitu mempercepat denyut jantung, meningkatkan tekanan darah, menurunkan sekresi ludah dan gerakan alat pencernaan, meningkatkan sekresi adrenalin, menghambat sekresi empedu, melebarkan pupil, membesarkan bronkus, dan menghambat pembentukan urin. Kemudian ada contoh kerja saraf parasimpatik yaitu memperlambat denyut jantung, menurunkan tekanan darah, meningkatkan sekresi ludah dan gerak alat pencernaan, memacu sekresi empedu, menurunkan sekresi adrenalin, mengecilkan pupil, mengecilkan bronkus paru-paru, merangsang pembentukan urin, mengembangkan kulit rambut, mempersempit pembuluh darah, mempercepat kontraksi pada kandung kemih, dan mempercepat produksi air liur. Jadi refleks sederhana dan kompleks, yaitu gerakan refleks pada manusia terjadi secara otomatis. Misalnya saat menyentuh panci yang panas tanpa perlu terpikir lebih dulu untuk mengangkat tangan. Gerakan tersebut terjadi secara spontan atau otomatis. Secara biologis, gerak refleks yang terjadi di tubuh manusia berkaitan erat dengan bagian-bagian neuron itu sendiri. Neuron memiliki 3 bagian berbeda yang memungkinkan sinyal rangsangan diterima dan dirasakan oleh tubuh, yaitu ada bagian-bagian neuronnya itu ada dendrit, akson, dan ujung saraf. Dendrit itu merupakan bagian dari sel yang bertugas untuk menerima informasi atau rangsangan dari sensor atau sel saraf lainnya di tubuh. Sedangkan akson itu merupakan informasi tersebut akan dipindahkan ke akson dari dendrit sebelum nantinya akan bergerak menuju dan keluar dari tulang belakang yang merupakan tempat sistem saraf pusat dan perifer manusia. Kemudian ada ujung saraf. Dari sistem saraf, informasi tersebut kemudian akan menuju ke ujung saraf lalu diteruskan ke neuron lainnya bernama interneuron atau motor neuron. Terakhir, informasi tersebut akan disampaikan ke otot sehingga otot dapat bergerak untuk menghindari potensi kerusakan jaringan. Kemudian ada jenis-jenis gerak refleks manusia, itu dibagi menjadi 2. Pertama ada monosinip
monosinaptik dan polisinaptik. Mono itu artinya satu dan poli artinya banyak. Kemudian sinaptik itu adalah ruang yang terdapat di dalam neuron. Gerakan refleks monosinaptik yaitu sebagai gerak refleks sederhana. Sebab informasi rangsangan yang masuk ke neuron sensori hanya melompati satu sinaptik, lalu untuk bisa langsung sampai neuron motorik yang kemudian akan meneruskan informasi ke otot. Contoh geraknya yaitu misalkan refleks lutut dan mekanisme gerak refleks sebagai berikut. Misalnya saat bagian bawah lutut Anda dipukul, kaki secara otomatis akan berayun ke depan. Saat lutut dipukul pelan, pukulan tersebut akan diserap oleh reseptor sebagai stimuli yang perlu diproses. Reseptor kemudian akan meneruskan pesan ini ke neuron sensori. Kemudian di dalam neuron sensori seperti biasa, pesan ini akan melalui pengolahan melalui 3 bagian neuron, yaitu dendrit, akson, dan ujung saraf. Yang kedua itu ada gerakan polisinaptik, yaitu tersebut sebagai gerak refleks kompleks. Jika pada monosinaptik atau itu pesan atau stimuli hanya melompat satu kali untuk sampai ke neuron motorik. Pada polisinaptik ini neuron harus melompati lebih dari satu kali. Misalnya dari neuron sensorik pesan tidak langsung menuju ke neuron motorik, tapi harus melalui interneuron terlebih dahulu maupun neuron lainnya. Sebagai contoh, saat kaki kanan Anda tidak sengaja menginjak benda yang tajam, kaki tersebut otomatis akan terangkat. Namun kaki kiri pun otomatis akan diam untuk menjaga keseimbangan tubuh, sebab jika dua-duanya terangkat tertentu Anda akan terjatuh. Untuk bisa mengendalikan antara gerak refleks dari kaki kiri dan kaki kanan dibutuhkan lebih dari satu sinaptik. Contohnya yaitu refleks ini disebut dengan cross extensor reflex. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.